Bisa saya mulai gitu teman-teman? Ya. Siapkan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Biasa ya. Baik. Tetap semangat ya, walaupun Pak. kita bertemu di jam pertama, tetap semangat walaupun nanti sampai siang belajar dalam hal. Tapi saya harap anak-anakku sekalian tetap semangat karena apa? Karena di sini kita belajar, sama-sama belajar, mencari ilmu semuanya dan harus tetap oke sebelum semangat mengawali kegiatan hari ini. Bapak ingin meminta salah satu dari anak-anakku sekalian untuk memimpin doa. Siapa yang piket hari ini? Ada yang piket kan? Siapa? Arif, Pak. Arif. Pak. Siap. Pak Arif. Ya, Oke. Arif silakan dipimpin doa teman-temannya. Ya, terima kasih. Dipimpin doa ya, jangan lupa ya. Dipimpin doa, Pak, jangan dipimpin beribadah ya. Teman-teman. Ya, monggo silakan. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan kali ini terlebih dahulu berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anakku Arif. Terima kasih atas memimpin doanya dari teman-teman. Semoga yang kita panjatkan dari barokah ilmu yang Bapak berikan kepada anak-anak itu juga bermanfaat dan kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar dan ada yang tidak masuk hari ini? Adakah yang tidak masuk? Siapa? Ada, Pak. Agung. Maderita, Pak. Agung. Maderita. Maderita itu rumahnya dekat mana ya? Dekat siapa ya? Dekat Rita. Pasar, Pak. Atau mungkin teman sebangkunya siapa? Dekat saya, Pak. Dekat. Coba ditanyakan kenapa nggak masuk ini di absen kok sudah 3 hari nggak masuk tanpa keterangan. Coba ya Arif ya, ditanyakan ke orang tuanya kalau kamu pulang nanti ya. Setahu saya itu lagi berobat, Pak. Sakit. Oh, berobat. Oh, sakit ya. Di sini belum ada surat dokternya, orang tua juga belum memberikan keterangan ke Bapak atau ke wali kelas ya. Oh iya ya, Pak. Ya nanti saya coba nanti kita pergi jenguk. Coba nanti gimana Inga? Bareng teman, boleh kita pergi jenguk. Gimana? Bareng-bareng, Pak. Oh, boleh nanti setelah ini nanti boleh kalau bentar dulu. Dia dipastikan Arif dulu nanti si Maderita itu keadaannya gimana. Misalkan dia di rumah sakit atau di rumah nanti biar dipastikan dulu. Setelah dipastikan nanti bisalah bersama-sama untuk ke rumah sakit ya atau ke menjenguk Maderita ya. Iya, Pak. Kembali ke materi, Pak. Di sini ada yang punya saudara atau kakak yang sekolah di SMA? Di SMK? Ada. Bu, Rita, kakaknya perempuan apa laki-laki? Ada, Pak, ada. Laki-laki, Pak. Di sekolah mana dia? Di sekolah di SMK atau di SMA? Di SMK. Oh, di SMK. Nah, terus yang ada lagi nggak yang kakaknya di SMA? Ada, Pak. Siapa? Saya punya kakak. Ya, di Ida. SMA kedua. Oh, di SMA ya. Materi kali ini Bapak akan menerangkan tentang pilihan karir pendidikan. Kebetulan kan anak-anakku sekarang kelas 8. Setidaknya ketika kelas 8 itu memiliki jenjang karir atau jenjang pemikiran mau ke masih setelah lulus SMP, mau ke SMK atau SMA. Nah, di awal Bapak kali ini akan menerangkan sekilas tentang SMA dan SMA. Tolong diperhatikan nanti biar anak-anak sekalian itu bisa menentukan di mana sesuai dengan bakat minatnya terkait pendidikannya lanjutan. Oke, Bapak share screen dulu ya untuk materi hari ini. Diperhatikan. Ya, sudah kelihatan atau belum? Oh, masuknya ke ini nilai sekolahan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, sudah kelihatan nggih? Sudah, Pak. Nah, di sini
Coba saya full screen dulu. Oh, nggak kelihatan ya. Kelihatan tulisannya Pak. nggih. Nah, Sudah, lulus Bapak, SMP kelihatan. mau kemana? Ada yang sudah punya pikiran mau kemana nih? Lulus SMP. Ida, Saya Ince, ke mau SMA, kemana Ince? Pak. Soalnya di sana ada, Ya, ke SMA. ya Pak, ada kakak kelas yang saya suka, Pak. Oh, iya. Arif mau kemana? Ke SMK atau ke SMP, ke SMK atau SMK SMA? dong, Pak. Arif. Oh, Ya. kenapa SMK? Karena saya Ada yang kamu mau tahu tentang SMK? mengembangkan bakat saya, Pak. Bakatnya. Oke. Ince, tadi selain ada kakak yang kamu suka, setidaknya apakah kamu tahu di SMA itu apa aja sih yang kamu tahu tentang SMA? Ya Pak, saya mau masuk jurusan. Oh, kamu tahu Oh, Pak di SMA Iya, itu Pak. ada apa jurusannya? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Oke. Ya, Bapak akan jelaskan. Mau kemana sih kamu setelah lulus SMA, SMP? Kita jelaskan ya. Nah, jenjang pendidikan SMP adalah jenjang yang kalian alami saat ini. Nah, mulai dari jenisnya mungkin ada yang tahu. Tadi Incu sudah menjelaskan di SMA ada IPA. Nanti di SMK pun juga ada jurusan yang berbeda dengan SMA. Sangat berbeda sekali. Nah, di sini ada keterangannya. Apa itu SMA? Salah satu jenis sekolah yang dimasuki setelah SMP. Jadi setelah nanti kalian kelas 9 lulus, itu ada sekolah yang namanya sekolah SMA, sekolah menengah atas. Lebih tinggi dari jenjangnya dari SMP. Nah, di SMA jalan nggak? Jalan nggak anunya? Sering-seringnya? enggak, Pak. Belum pindah, Pak. Nggak. Wow, Ya, nah, oke. di SMA memiliki jenis pendidikan ada tiga jurusan, yaitu ada IPA, ada IPS, dan bahasa. Nah, IPA itu mempelajari tentang hitung-hitungan, misalnya nanti ada fisika, kimia, dan sejenisnya. Ada juga matematika, biologi, seperti itu. Jadi dikategorikan ke IPA. Sedangkan di IPS itu ada nanti ada sosiologi, ada ekonomi, ada sejarah dan sejenisnya. Gitu. Nah, setelah itu di sini juga ada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, SMK sendiri itu adalah jurusan yang menciptakan siswa menjadi siswa yang profesional atau siap menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Ketika di SMK nanti anak-anak akan diberikan sebuah skill tersebut akan diteruskan sesuai dengan bakat minat dari anak-anakku sekalian. Nah, yang kedua, menyiapkan agar siswa mampu memilih karir. Di SMK itu ada jurusan yang spesifik. Misal ketika si Arif tadi memilih SMK, dia jagoan nih di bidang otomotif. Nah, ketika di SMK akan diberikan skill yang lebih profesional ketika dia memilih jurusan otomotif. Nah, di sini juga menyiapkan tenaga tingkat menengah mengisi kebutuhan dunia usaha. Misalkan ketika Mas Arif itu sudah lulus di SMK, dia mau bekerja di dunia otomotif atau dia bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Berbeda dengan SMA. Kalau SMA, Inca nanti kalau memilih SMA harus mengembangkan lebih tinggi lagi, yaitu dengan jurusan kuliah. Kenapa kuliah? Karena belum memiliki skill atau keterampilan yang lebih spesifik dibandingkan di SMK. Nah, selanjutnya sekolah menengah kejuruan pasti dibekali keterampilan, mulai dari bidang keahlian, mulai dari bidang jasa, bidang keterampilan dan sejenisnya. Nah, di sini Bapak ada beberapa contoh keahlian di dunia SMK, yaitu yang pertama dunia seni atau industri kreatif. Nah, di sini di dunia seni kreatif ini ada misalkan tentang kompetensi ahli yaitu desain interior, desain visual, seperti itu. Yang kedua ada pariwisata. Nah, pariwisata itu nanti bisa menjurus pekerjaannya ya, ada guide, ada pemandu wisata, guide atau pemandu wisata, ada juga
bisa membuka sebuah usaha di bidang usaha, perjalanan wisata, juga bisa membuka itu kompetensi ahli terkait tata boga dan sejenisnya. Nah, selanjutnya bisnis manajemen. Di sini ada bagian kompetensi pemasaran, ada juga bisnis kompetensi keahlian, tata kelola perkantoran, seperti itu. Nah, lebih spesifik di SMK karena apa? Karena yang anak-anak nanti pelajari yaitu tentang bagaimana sih terjun langsung di dunia pekerjaan. Di sini juga ada teknologi informasi. Nah, di teknologi informasi ini ada beberapa. Ini kalau menurut Bapak adalah sebuah jurusan yang paling banyak digemari oleh anak laki-laki. Karena apa? Karena di sini ada jurusan yang bernama sistem TK informatika atau teknologi komputer jaringan. Itu adalah sebuah kegiatan yaitu tentang perkomputeran. Biasanya nih anak-anak yang seneng otak-atik laptop, ada yang otak-atik kamera yang bisa diaplikasikan ke dunia pekerjaan. Nah, untuk saat ini Bapak meminta dari anak-anakku sekalian untuk menuliskan rencana dicari kertas, rencananya mau masuk di SMK atau di SMK ya. Setelah ini nanti coba Bapak minta untuk satu persatu dari anak-anakku untuk menjelaskan kenapa anak-anakku memilih SMA atau SMK dengan alasannya. Oke, saya dituliskan lebih dahulu sekitar mungkin 5 menit. Cukup waktunya? 5 menit? Cukup. Iya, Pak. Ya, cukup 5 menit. Nanti Bapak tanya satu persatu atau nanti perwakilan ketika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke Bapak. Setidaknya nanti ada gambaran nih. Anak-anakku mau kemana? Ada gambar, misalkan ada keinginan ke SMA atau ke SMK, atau mungkin ada yang sudah dikasih tahu sama orang tuanya, atau misalkan ini dekat rumah itu ada sekolah favorit berupa SMA atau SMK, atau ada pembicaraan orang tua dengan keluarga terkait nanti mau setelah SMP mau kemana, mau ke SMA atau SMK, atau ada satu lagi yaitu MA. MA itu secara dengan SMK, SMA, SMK dan MA itu sama aja. Tapi kalau MA adalah madrasah aliyah yang menekankan pada bidang keagamaan. Atau mungkin saudara-saudaranya ada yang di madrasah aliyah atau SMK. Nah, silakan anak-anakku sekalian untuk menuliskan pemikirannya, dituangkan ke dalam sebuah kertas, mau ke mana ya. Bapak tunggu 5 menit, nanti saya coba untuk menanyakan ke kalian ya. Terima kasih, coba dituliskan 5 menit ya. Bapak tunggu, dimulai sekarang coba. Bagaimana? Sudah yang menemukan? Sudah, Bapak. Atau ya, ingin menyampaikan? Ya, saya, Pak. Oke, saya coba untuk Siti, ya. Saya, Pak. Ya, makasih, Siti. Pak. Ya. Sama ya, Ince ya. Nanti satu lagi saya ingin laki-laki, masalah lakinya nggak mau menyampaikan ya. Oke, dimulai dari Siti ya. Siti mau kemana ada pandangannya? Ya, oke, makasih, Pak. Kalau saya dari kelas 1 SMA ayah ibu itu ke MBS School, Pak. Muhammadiyah Broad. Madrasah aliyah. Pesantren itu. Mau ke pesantren. Ya.
Iya itu Pak, MBS, Muhammadiyah Boarding School. Rencananya kalau di MTS MAN kan sama dengan SMA ya jurusannya. Iya. Ada pilihan kemana? Ke IPA atau ke IPS? Ke bahasa Pak. Ya, dalam? Bahasa, dan bahasa. Oh, ke bahasa. Oh ya. Ya. Ya, ya itu. Ada lagi mungkin? Terima kasih. Ya. Ince. Ya Pak, kalau saya Pak memilihnya di mau di karena SMA jurusannya ada pandangannya? Iya Pak, saya mau cita-cita saya saya menginginkan memilih jurusan karena saya Pak. Ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya mau masuk Pak. Oh, kedokteran ya. Iya, kalau Pak. Di jurusan IPA itu nantinya pilihan karirnya bisa untuk ke perawat, ke dokter, Iya. atau Iya. yang berhubungan dengan kualifikasi itu. Nah, iya, Pak. nanti rencana ada sekolah dekat rumah atau gimana? Kan pasti Iya, kan Pak. Ince memiliki pandangan nih mau kemana setelah mau ke SMA mana nih? Nanti coba di Ada Pak, dekat SMA dekat dari rumah Pak. Ya. Iya. Pak. Terus setelah apakah punya saudara di sana atau mungkin di mana di SMA-nya? Iya. Terima kasih sebelumnya. Untuk ya, Al, halo. Ya Pak, saya rencana mau ke SMK Pak. Ada SMK. Oh siap, terima kasih. SMK mau ambil bidang jurusan apa? Oh kebetulan ada abang saya bekerja di Batam, jadi dia jadi saya mau mengambil jurusan listrik gitu. Oh. Kalau ada ijazah nanti bisa ke sana. Gitu, betul sekali. Itu motivasi saya karena di SMK itu pasti nanti setidaknya Al akan memiliki pembelajaran profesional atau keahlian khusus di bidang tersebut. Nah, ketika sudah ahli di bidang tersebut, Al bisa untuk langsung bekerja di bidang kelistrikan tersebut. Karena apa? Sudah memiliki pengalaman. Kalau beda lagi untuk SMA harus menempuh jurusan pendidikan lanjutan kayak kuliah. Habis kuliah harus masuki dunia pekerjaan. Nah, ketika bagi anak-anakku sekalian yang ingin misalkan langsung habis sekolah SMP punya pandangan langsung ingin bekerja nih, ya bisa ambil di kegiatan atau jurusan SMK. Nanti ketika ada informasi terkait pendaftaran, bisalah anak-anakku sekalian untuk masuk ke ruang BK untuk menanyakan kegiatan dari pendaftaran itu apa aja, apa yang disiapkan. Karena apa? Karena ketika anak-anakku nanti itu terjun ke masuk ke SMK atau SMA, ada kriteria tertentu yang menggunakan nilai rapot. Nah, jadi saya harap nilai rapotnya ketika mau masuk IPA ya diperbaiki. Karena apa? Nilai tersebut bisa digunakan untuk masuk ke SMA. Bisa jadi tanpa tes. Karena apa? Melihat nilai rapot sesuai dengan di atas KKM atau apalagi anak-anakku memiliki prestasi di bidang sesuai dengan yang jurusannya. Contoh misalkan Arif jurusannya misalkan dia pandai di bidang biologi nih, di juara dia menciptakan. Nah, ketika dia berprestasi, sertifikat tersebut digunakan untuk mendaftar di SM, pasti akan menjadi pertimbangan karena SMA mempertimbangkan hal tersebut untuk apa? Untuk berarti anak ini sangat berpotensi untuk dikembangkan kembali ke arah yang lebih bagus. Oke, kita ambil lagi di SMK, misalkan Eko nih, Eko. Halo Eko. Iya Pak. Ya, misalkan Eko ini memiliki keahlian di bidang tadi, bidang misalkan pinter, teman-temannya suka sekali nitipin barang laptop, semacam laptop ke Eko dan Eko mampu untuk membenahinya. Nah, tapi Eko belum memiliki keahlian yang lebih atau belum skillnya kurang sekali. Nah, maka SMK adalah
jurusan yang tepat. Karena apa? Di dalam SMK engkau akan mendapatkan pembelajaran yang lebih khusus lagi di bidang apa itu namanya, perbaikan atau komputer. Kenapa? Mungkin pada waktu engkau melakukan perbaikan atau melakukan penyetingan ada hal keliru. Nah, ketika hal keliru tersebut akan dibantu atau dijelaskan kembali oleh guru yang di SMK. Nah, oke. Mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan dari anak-anakku sekalian? Ya, Bu Nurus Ida, ada yang ditanyakan? Nanti ganti sama Pak Al-Mutakin ya. Pak, saya itu nggak punya pandangan. Mau ke SMA yang ada di benak saya. Nah, cuma pengen jadi model go internasional, Pak. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Nah, kalau menurut saya ya Bu ya, ada salah satu SMK yang punya jurusan modeling. Kalau nggak salah itu namanya SMK, ada di SMK 2. Ada di SMK 2. Nah, dia itu memiliki kelas modeling, kegiatan kayak modeling dan apa ya, Bapak sedikit lupa nama jurusannya. Tapi di SMK tersebut Bapak pernah tahu ada kelas modeling yang dia itu selain tata busana juga nanti juga ada di sana, ada juga kelas modeling. Nah, modeling, kenapa milih modeling, Ida? Tertariknya kemana? Kenapa? Saya pengen jadi model internasional, Pak, seperti di TV-TV. Oh ya, bisa. Ketika seperti ini bayangannya, ketika Ida masuk di dunia SMK 2 tersebut, ketika masuk jurusan modeling, pasti nanti ada kegiatan-kegiatan yang menampilkan siswa-siswa ini ke khalayak umum. Nah, ketika SMK ini menampilkan ke khalayak umum, maka Ida akan dikenal sebagai siswa SMK 2 yang memiliki keahlian modeling. Nah, ketika sudah terpaku pada modeling, jangan berhenti di situ, dikembangkan. Tapi kita harus siap bersaing dengan teman-teman lainnya. Bagaimana cara kita bertingkah laku, itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain, itu juga sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Ketika kita hanya modeling saja tanpa memperhatikan sikap baik, sikap sopan, maka kita tidak akan dianggap oleh orang. Ketika Ida nanti bisa mengaplikasikan hal tersebut, maka Bapak yakin Ida akan setidaknya nanti ketika sudah lulus SMK bisa untuk bergabung dengan agensi-agensi modeling yang ada di kota ini. Nah, dari mana linknya ya? Dari kegiatan Ida sering mengikuti kegiatan lomba. Tapi kalau Ida nggak mau, masih malu, masih tanda kutip itu nggak mau tampil di depan umum, ya percuma ngambil modeling. Tapi ketika sudah mantap nih di hati, ya, oke, saya mau jadi modeling. Setiap kegiatan lomba apapun yang melibatkan nama sekolah atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat, saya harus berpartisipasi, walaupun itu harus melalui proses seleksi yang sangat ketat. Kenapa? Ketika kita sudah berani ikut seleksi, maka kita akan berani berkompetisi. Ketika kita berani berkompetisi, maka kita akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu akan menjadikan kita sebuah orang yang sangat profesional di kedepannya. Dan cita-cita Ida ketika sudah bersikap profesional, maka bisa saja terwujud secara bertahap seperti itu. Oh, begitu ya, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang saya, ya, Pak. Ada lagi. Ya. Al-Mutakin, ada yang mau Ini disampaikan? Pak, saya mau lanjut ke SMK, tapi orang tua saya memaksa ke SMA, jadi bingung, Pak. Nah,
dalam hal ini, kalau misalkan nih, sebelumnya Bapak tanya, Al-Mutakin sudah memiliki pandangan belum? Atau jangan-jangan cuma ikut-ikut teman? Atau jangan-jangan masih ada ada teman dekatnya yang sudah masuk ke SMK? Atau sudah memiliki pandangan mau masuk ke jurusan mana di SMA nanti? Rencananya mau ambil teknik bangunan, Pak, mau jadi arsitek. Oh, siap. Itu, nah gini, kalau misalkan Al-Mutakin ingin dan mantap untuk ke SMK, nah nanti coba Bapak bantu untuk berkonsultasi dengan wali kelasnya, ya. Bapak lihat dulu dan wali kelasnya lihat dulu nilai yang berkaitan dengan jurusan yang Al-Mutakin pilih. Nanti ketika sudah bagus nih, nah tinggal nanti kalau Al-Mutakin ingin dibantu untuk menjelaskan ke orang tuanya, dibantu untuk menjelaskan ke bapak atau ibunya terkait pilihan jurusan Al-Mutakin, itu nanti bisa Bapak bikin layanan. Karena apa? Kebanyakan biasanya ya keinginan anak itu sudah mantap tapi terhalang keinginan dari orang tua. Nah, itu banyak sekali terjadi. Tapi ketika si anak mampu untuk membuktikan bahwa saya loh nggak salah pilih jurusan ini loh, nanti kedepannya ini loh hasil dari misalkan kalau teknik bangunan ini loh nanti bekerjanya seperti ini. Nanti ketika Al-Mutakin mampu menjelaskan, pasti orang tua akan mengerti posisi dan kondisi si Al-Mutakin dan akan mendukung Al-Mutakin, dan ditambah lagi hasil nilai-nilai rapot yang Al-Mutakin raih selama ini memenuhi atau masuk kriteria yang akan dimasuki di jurusan SMK tersebut. Nah, ada lagi yang disampaikan? Mumpung masih belum selesai waktunya, kita sharing-sharing aja. Silakan ungkapkan apa yang ada di benak teman-teman sekalian. Nanti ketika keluar dari sini, saya, Pak, bisa setidaknya memiliki pandangan. Kan masih lama, kan kelas 8, kelas 9 nanti akan ada penerapan atau pemantapan. Mau kemana sih aku melangkah? Mau ke SMK atau ke SMA? Setidaknya ini hanya sebuah pengetahuan dasar dulu, pengetahuan umum dulu, untuk memberi pengetahuan pada anak sekalian bahwa ada loh jurusan SMK, SMA, dan MA beserta dengan jurusannya. Ya. Saya tanya, Pak. Ya, ada silakan. Gini, bagaimana? Pak. Kan dari lulus SD terus mau ke SMP dulu sama ibu, saya sudah arahkan ke pesantren. Nah, menurut Bapak itu gimana? Bagus enggak sih kalau saya nanti setelah lulus SMP sekolah di aliyah di pesantren, itu gimana menurut Bapak, Pak? Ya, untuk saat ini kalau misalkan sebelumnya Siti mantap nggak di sana, atau mungkin ada angan-angan mau sekolah kemana? Enggak. Atau ikut orang tua karena pilihan orang dulu kan kakak-kakak saya kan semuanya di sana, Pak. Ya. Nah, ini ada dua opsi yang Bapak berikan. Yang pertama, ketika Siti ingin berbeda dengan kakak-kakaknya, itu hal yang lumrah. Kenapa? Misalkan pasti secara tersirat dalam benak Siti kan di pondok, apakah aku bisa nih pengen berbeda dengan kakak-kakakku. Karena apa? Setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jika ditekankan hanya di satu posisi, misalkan di pondok pesantren, nanti takutnya perkembangan yang ada di dalam Siti tidak akan berkembang di pesantren. Tapi ketika Siti sudah mantap nih, aku gak apa-apa ikuti
mbak-mbakku di pondok juga bagus kok untuk kedepannya, juga bisa untuk bisa kok untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, bisa kok untuk berkembang ke hal yang lebih bagus. Nah, kalau menurut Bapak, ini masih tahap awal dasarnya. Cobalah Siti nanti bisa konsultasi dengan Bapak lagi di lain jam ini terkait pembelajaran atau jurusan. Jadi setidaknya Bapak ingin memberikan sebuah pemahaman tentang pemilihan pendidikan lanjutan. Nah, kalaupun misalkan nilai Siti ini bagus untuk dikembangkan di IPA, bisa melanjutkan ke pendidikan berikutnya, kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak digunakan untuk tidaknya memberi pemahaman kepada orang tua? Pasti saya yakin pilihan di pondok atau madrasah itu juga terbaik, tapi kalaupun ingin berbeda, utarakan aja ke orang tua, daripada nanti ketika ada benak tidak diungkapkan aja, itu tidak akan membuat kita untuk berdemokrasi, untuk pandai mengutarakan pendapat. Ketika kita mampu untuk mengutarakan pendapat, Pak, Bu, saya ingin loh sekolah di sini karena apa? Di sini potensinya juga bagus, saya juga ingin melanjutkan ke sini. Nah, seperti itu. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan kembali? Ya udah, berarti nanti saya ke ruang BK ya Pak ya? Boleh, nanti ke ruang BK, nanti Bapak berikan beberapa pemahaman tentang pilihan SMA atau SMK sebagai dasar Siti sebelum menentukan pilihan setelah lulus SMP ini mau kemana, mau ngikuti orang tua atau memiliki pilihan sendiri. Karena apa? Karena nanti bukan orang tua hanya memberikan jalan kita. Kan Dok, ya, sila nak ada pilihan hal seperti ini, tapi tetap kita yang menjalaninya. Jadi apapun yang kita pilih harus kembali didiskusikan dengan orang tua. Mungkin Siti tidak ingin nih dipilih orang tua, ya diungkapkan seperti itu. Jadi kita orang tua boleh memilih jalannya, tapi kita yang menjalannya. Kita mampu nggak? Kalau kita mampu ya nggak apa-apa, tapi kalau kita dirasa nggak mampu ya dengan menggunakan pilihan kita. Karena apa? Pilihan kita sendiri itu akan menjadi tanggung jawab kita. Tapi ketika dipilihkan orang tua, suatu saat pasti kita akan, kalau hasilnya nggak maksimal pasti dulu kan yang milih kan bapak sama ibu, kok sekarang aku nggak maksimal dimarahin. Nah, pasti ada hal seperti itu ditakutkannya. Nanti ketika daripada hal tersebut terjadi, Siti lebih memilih untuk memahami dulu jurusan yang ada di SMA, SMK dan madrasah aliyah dan pondok tersebut sebelum menentukan langkah-langkah berikutnya. Ya, ada lagi dari anak-anakku yang mau menyampaikan atau ingin disampaikan dalam benaknya, bisa disampaikan. Sudah? Itu Siti paling pengen minum kopi tuh Pak di ruang BK. Iya, loh, di ruang BK itu kan tidak mencegah Ida. Jadi kita bisa bersahabat dengan siapapun. Mau bikin kopi ada. Mau bikin teh susu juga ada. Es kopi kekinian juga ada. Boleh, bisa di sana. Kalau Ida mau ikut, boleh. Sekali nanti setelah jam ini Bapak. Nggak usah. Setelah jam ini Bapak kosong. Setelah istirahat. Nah, bisa nanti jam istirahat ke ruang BK sambil ngobrol-ngobrol. Ya, setidaknya kita ngobrol-ngobrol tentang setelah ini mau kemana, mau ke SMA atau SMK. Kan banyak sekali yang harus kita pertimbangkan sebelum memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang dibahas lagi, Bapak akhiri. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapan dari anak-anakku sekalian. Berarti setidaknya tujuan Bapak hari ini sudah tercapai. Sebagian dari anak-anakku sudah mampu untuk menjelaskan
mau kemana, setidaknya pandangan dulu, walaupun nanti ketika pandangan hari ini kita mau pilih ke SMK, nanti ketika lulus SMP di SMA tidak masalah. Karena apa? Sebenarnya kita memiliki arah dan tujuan. Ketika kita sudah memiliki arah dan tujuan, maka kita akan berjalan ke tujuan tersebut. Beda lagi kalau kita nggak punya pandangan. Kalau nggak punya pandangan ya mau kemana? Kan nggak tahu. Kalau setidaknya kalau mau punya pandangan kita pasti akan jalan sesuai dengan tracknya seperti itu. Terima kasih. Bapak akhiri dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Arif biasa Pak Arif. Dari tadi ngantuk ya? Halo Arif. Ya. Enggak, Pak. Ya, monggo dipimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan saya berikan waktu untuk memimpin doa kepada anakku yang paling ganteng ini, Nah Arif. Ya, terima kasih Pak. Ya baik teman-teman, setelah kita mendapatkan informasi dari Pak Agung mengenai pilihan lanjut sekolah, hari ini kita selesai. Alangkah baiknya kita berdoa sebagai bentuk rasa syukur. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, siap. Terima kasih saya ucapkan pada anak sekalian yang sudah menyimak. Alhamdulillah kita sudah selesai, dan jika ada yang perlu disampaikan tentang materi kali ini, bisa langsung menemui Bapak di ruang BK. Bapak sangat terbuka untuk kalian. Misalkan kalian malu nih di ruang BK, bisa untuk berkomunikasi dengan Bapak di ruang BK. Nanti kita atur jadwal layanannya untuk bertemu di sekitar sekolahan atau di taman sekolahan, di mana anak-anak sekalian nyaman untuk bercerita atau menyampaikan keresahan tentang pilihan SMA atau SMK. Ya, Bapak akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan patah, jangan arah. Tunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan observer pertama. Aku Burita sih ya. Bu Koir. Oh, Bu Koir. Sama Bu Rita. Iya. Oke. Saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk observasi saya, untuk Pak Agung, yang pertama bagus di pembukaan dan penutup. Yang kedua di materinya cukup simpel, tapi Pak Agung bagus cara penguraiannya, jadi tidak terlalu banyak ya, to the point materinya, tapi mengeksplornya itu bagus. Okay. Terus ini banyak anak yang merespon dan direspon juga sama Pak Arif dengan baik. Terima kasih Bu. Itu. Terima kasih. Yang kurang-kurang juga nggak apa-apa Bu. Jika ada yang kurang-kurang disampaikan. Sama-sama belajar. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Sudah, observer pertama. Kedua. Nggih, Bu Rita. Iya Pak. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak Agung ya. Ini mungkin saya sampaikan untuk enggak apa-apa Bu. Di pendahuluan, pembinaan hubungan, penyampaian topik sudah bagus ya Pak ya. Kalau mungkin saran dari saya untuk di pendahuluan ya Pak ya, ini saran dari saya, boleh Pak Agung menyampaikan kontrak Pak. Jadi disampaikan kita berapa JP pertemuannya. Kalau SMP kan 40 gitu. Kita sampaikan kontrak itu. Terus tadi sebelum kita ke tahap inti, di tahap peralihan kita menanyakan dulu. Menanyakan dulu anak-anak sudah siap gitu. Mungkin saran dari saya seperti itu. Ya Pak ya. Terus untuk di inti penyampaian materi,
keterampilan menggunakan media, kemampuan berkomunikasi, kesantunan itu sudah bagus ya, sudah baik menurut saya. Cuma ini untuk mungkin biar supaya siswa tidak boring ya Pak ya, bisa diberi ice breaking seperti itu, biar mencairkan suasana jadi tidak boring, anak nanti ngantuk gitu. Terus sebetulnya ada rencana tapi enggak saya tulis di RPL, makanya enggak kenapa ya. Ya nanti bisa ditambahi ya Pak ya RPL-nya ya. Terus lagi ya Pak, tadi mungkin pada waktu jadi untuk penerapan HOT ini mohon maaf ya Pak Agung ya. Ini kalau menurut saya nggih Pak nggih, karena saya juga baru belajar juga sama untuk memikirkan critical thinking dan creative thinking itu. Jadi anak-anak mungkin ini saran dari saya tadi, kalau ada yang bertanya tadi, misal Bu Nurrosida tadi tanya, itu dilempar dulu ke anak-anak. Jadi biar dulu, biar anak-anak itu berpikir dulu, kreatif dulu, dia memikirkan, berpikir kritis gitu. Jadi apa sih kalau misalnya anak-anak ini didiskusikan dulu, baru nanti Pak Agung. Saran dari saya seperti itu. Untuk yang untuk penutup, sudah penyimpulan materi sudah baik, dan untuk penyampaian evaluasi proses dan hasil Pak, tadi belum disampaikan juga. Mungkin nanti ditambahi RPL-nya Pak Agung. Itu saja Pak Agung. Siap. Terima kasih buat masukannya. Saya terima. Beri aplaus guru dan observer. Terima kasih. Berikut yang kelima. Praktek